Jumpa kembali. Kita akan membahas, bincang-bincang, sharing lagi kita, pemilu 2024. Banyak sih ya, tapi kita anu lah, kita coba lihat dulu, yuk kita bincang-bincang bareng. Selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pemilu dan Pilkada channelnya kita semua ya. Orang-orang yang peduli dengan nasib bangsa. Ya, kita berpartisipasi saja untuk meramaikan hajatan bangsa ini pada 14 Februari 2024. Jangan lupakan suara Anda, coblos gunakan hak suara Anda. Karena satu suara akan menentukan siapa nanti yang akan terpilih. Kita akan update kembali mengenai perkembangan pemilu 2024, terutama termasuk update-update peristiwa-peristiwa kecilnya ya. Seperti ini Pak, deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin, seperti apa nanti perkembangannya kita akan update. Di antaranya adalah dikabarkan oleh Tribun Pontianak, ini grupnya Tribun kalau nggak salah ya, mengatakan bahwa salah satu baca pres bakal calon presiden ini akan dipanggil oleh KPK. TV One juga memberitakan hal yang sama. Salah satu baca pres itu karena jabatannya ya, yang pernah menjabat sebagai salah satu menteri akan dipanggil. Cuma ya mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik saja dan bisa menjalankan tugasnya dengan seksama. Oke, dan itu mungkin beberapa berita juga menyampaikan hal yang sama. Nah, kita tunggu saja update-nya. Cuma yang paling penting adalah beberapa hal yang harus diketahui mengenai syarat-syaratnya bakal calon presiden untuk menjadi bakal wakil presiden. Nah, apakah masih memenuhi syarat atau tidak? Nah, kita harus lihat dulu regulasinya seperti apa. Oke, kita lihat dulu ya regulasi mengenai pencalonan bakal wakil presiden itu syaratnya seperti apa, sehingga apakah ini akan berlanjut atau tidak memenuhi syarat atau tidak, kita lihat dulu. Nah, ini adalah regulasi mengenai pencalonan presiden, persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Kawan pemilih yang berminat jadi calon presiden dan calon wakil presiden bisa hafal ini syarat-syaratnya, biar nanti ketika waktunya sudah tahu syaratnya apa saja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, beberapa syaratnya sangat sudah pasti ya, kita sebagai warga negara bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian WNI, kemudian suami istrinya, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat lainnya. Ini yang sepertinya ada kaitannya ya dengan update berita yang tadi. Kemudian nanti kita akan update, nanti ada jawabannya yang sudah pasti apakah ini terkait akan lanjut atau tidak ya. Kemudian mampu secara rohani dan jasmani, bertingkat kembali di WNI. Kemudian beberapa syarat nih bisa Bapak Ibu bacaan. Ini saya sengaja pelankan biar Bapak kawan pemilih bisa baca semua syaratnya, sehingga bisa dengan tahu ini juga bisa nanti ikut partisipasi. Jangan lupa nanti tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak pilih Anda. Kemudian terdaftar sebagai pemilih. Nah, jangan lupa juga pastikan Bapak Ibu kawan semua terdaftar sebagai pemilih ya. Dan kemudian ada beberapa syarat yang sepertinya kita memang perlu update ya, karena ada berita yang terkait, diantaranya adalah berusia paling rendah 40 tahun. Nah, ini menarik juga nih. Oke, dan kembali ke pertanyaan awal, bagaimana kemudian perkembangan perintahnya, apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Nah, kita tunggu sebentar lagi jawabannya seperti apa. Nah, ini
Dan jawabannya adalah kita bisa melihat seluruh dinamika dari seluruh bakal calon presiden dan wakil presiden apapun nanti beritanya, pasangan baca pres maupun bawa pres itu siapapun nanti itu semuanya akan terjawab pada tanggal 25 November 2023. Jadi nanti KPU sebagai penyelenggara pemilu akan mengkaji dan berdasarkan data-data faktual, pengaduan masyarakat juga diantaranya meminta masukan masyarakat. KPU pada akhirnya kemudian akan menetapkan apakah memenuhi syarat yang ditetapkan atau tidak pada tanggal 25 November 2023. Nah, sehingga kita gampangnya karena channel pemilu dan pilkada juga bukan channel hukum yang membahas mengenai hukum, hanya menginformasikan mengenai update pemilu saja. Nanti Bapak Ibu update lagi ya, jangan lupa kunjungi terus nih, sehingga nanti pada tanggal 25 November kita bisa melihat siapa calon presiden dan wakil presiden kita. Sehingga kita yakin mantep pada tanggal 14 Februari menggunakan hak pilih kita. Oke, itu saja dan seperti biasa kita lanjutkan dengan kutipan hari ini. Dan quote hari ini adalah, apabila ada yang mengatakan kamu jelek, santai dan katakan saja kamu bukan cermin. Tetap santai, tetap baik pada semua orang, karena kita tidak akan tahu siapa yang akan mendoakan kita dalam diamnya setelah mereka beribadah. Sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.